I never had the go-ahead to terminate. 待秘书约好。Jet Li adalah aktor film terkenal, atlet yang hebat, dan juara wushu termuda di dunia. Petarung muda ini punya banyak teknik, tetapi senjata utamanya adalah kebijaksanaan. Meski terkenal dia di seluruh dunia, Jet Li tetap pria yang sangat sederhana dan pendiam. Bagaimana kehidupan Jet Li? Kita akan ceritakan di video ini. Bagaimana Jet Li hidup dan apa yang telah dia kerjakan? Jet Li, yang bernama asli Liang Ji, lahir pada tanggal 26 April 1963 di Beijing, Tiongkok, dan menjadi anak kelima dan bungsu dalam keluarga. Ketika anak laki-laki itu berumur 2 tahun, ayahnya meninggal dan ibunya harus sendirian membesarkan semua anaknya. Sebagai anak, Li punya karakter yang tenang dan perilaku yang patut dicontoh. Ibu tidak mengizinkan putra bungsunya itu berenang, mengendarai sepeda, dan segala sesuatu yang secara teori dapat membuat dia cedera. Dan Li dengar dan bahkan tidak mencoba lari dari itu. Aktor muda masa depan ini bersekolah pada usia 8 tahun dan 1 tahun lebih tua dari teman-temannya. Pada guru sayang dia karena dia jujur dan rendah hati. Dia bahkan diizinkan membantu memimpin latihan fisik sehari-hari. Liang si kecil berdiri depan semua anak sekolah dengan tatapan serius. Pada musim panas setelah kelas 1 berakhir, dia dan semua teman sekelasnya dikirim oleh otoritas tempat ke kamp olahraga Beijing, di mana hasil latihannya Li masuk ke grup wushu. Sebagai seorang siswa pekerja keras, ia rajin mengikuti instruksi pelatih. Li adalah satu-satunya rekan yang ditawari pelatih untuk melanjutkan pelatihan setelah liburan musim panas. Anak laki-laki ini mulai berlatih setiap hari tidak hanya teknik fisik wushu, tapi juga latihan spiritual seni bela diri. Sang pelatih menaruh harapan sangat besar pada muridnya dan bahkan membantu keluarganya yang miskin dengan makanan, memastikan tubuh muda Li berkembang secara maksimal. Pada umur 9 tahun, Liang Ji sedang mempersiapkan kompetisi pertamanya di luar Beijing dan mengantisipasi perjalanan kereta api. Sebaliknya, ibunya takut karena Jet Li akan jauh dari rumah. Li bahkan hampir tidak tinggal tapi tidak mungkin menolak untuk partisipasi. Pada pertunjukan itu, anak laki-laki ini diakui sebagai yang terbaik. Setelah kembali pulang, dia dikeluarkan dari kelas di sekolah reguler dan dipindahkan ke sekolah olahraga. Pada masa itu, di Beijing, aliran listrik sering mati. Namun, pelatih tidak menghalanginya untuk berlatih. Dalam satu sesi latihan padam lampu ini, Li mengalami cedera pada kakinya, tapi takut kasih tahu siapapun tentang hal itu. Dengan kaki yang bengkak, ia bahkan masih berlatih bersama seorang selama 2 hari sampai patah tulang. Namun meskipun demikian, anak itu tidak dikeluarkan dari kelas. Saat tulangnya sedang dalam masa penyembuhan, dia berlatih terus dengan tangannya. Pada tahun 74, pada usia 11 tahun, Li berangkat ke Amerika Serikat sebagai anggota tim nasional Tiongkok. Di sana, atlet muda ini tampil gemilang dan diperhatikan oleh Presiden Amerika Richard Nixon. Nixon sangat terinspirasi oleh gaya bertarung Li, sehingga dia dengan bercanda memanggil untuk menjadi pengawal pribadinya. Tetapi Jet menjawab dengan jawaban yang sensasional. Saya tidak ingin melindungi orang tertentu, saya harus melindungi jutaan warga negara saya. Namun terlepas dari pertemuan dengan Presiden Amerika Serikat itu, Li tetap menganggap pencapaian utama dari perjalanan itu adalah perubahan pandangannya tentang dunia dan sikapnya terhadap rakyat Amerika. Anak laki-laki itu sadar bahwa orang-orang biasa di Amerika adalah orang yang ramah dan tidak berniat jahat ke orang Cina. Di Amerika, Li tidak melupakan ibunya. Dia membelikan jam tangan Swiss sebagai hadiah dengan uang saku dia sendiri. Kembali ke tanah air, atlet muda ini terus berpartisipasi dalam kompetisi olahraga dan mencapai level lebih tinggi. Apalagi, bocah lelaki 12 tahun itu sering harus bersaing dengan atlet yang lebih tua darinya, 20 bahkan 30 tahun. Dalam 4 tahun berikutnya, Li sudah bersama dengan atlet Tiongkok lain yang melakukan perjalanan keliling dunia untuk mendemonstrasikan teknik wushu. Li berusaha mempopulerkan wushu di semua negara, dan dia berhasil. Selama periode tahun 75 sampai 79, ia menjadi juara wushu Tiongkok sebanyak 5 kali. Kesuksesan anak laki-laki ini berkontribusi pada penemuan bakat aktingnya. Suatu hari di sebuah kompetisi, atlet ini diperhatikan oleh sutradara Zhang Xingyang. Dia mendapat ide menjadikan petarung Li ini sebagai Bruce Lee kedua. Dan yang patut dicatat, Bruce Lee lah yang menjadikan idola Li Lian Ji di masa kecilnya. Debut film pertama anak ini adalah Shaolin Temple, yang menceritakan tentang seorang anak yatim piatu yang dibesarkan di sebuah biara di bawah biksu Shaolin. Film ini dirilis pada tahun 1982 dan sangat sukses. Tak membutuhkan waktu lama bagi para sinias untuk membuat sequel cerita tersebut pada tahun 84, Shaolin Temple 2, Kids from Shaolin. Dan film terakhir yaitu Shaolin Temple ketiga, North and South Shaolin, muncul di layar lebar. Sebenarnya setelah syuting di trilogi Shaolin Li mendapat julukan Jet yang berarti jet dalam bahasa Inggris.
Selama pembuatan film Shaolin, aktor pemula ini mengalami konflik dengan sutradaranya. Lalu Jet memutuskan untuk membuat film sendiri dan bermain di dalamnya. Namun karena belum pernah gagal sebelumnya, Jet Li mengalami kegagalan. Karya pertama dan terakhirnya sebagai sutradara, Born to Defense, yang dirilis pada tahun 1986 dengan kegagalan besar di box office. Selain itu, aktor ini punya cedera punggung saat syuting. Selain itu, upaya untuk mendapatkan kewarganegaraan Amerika tidak berhasil. Aktor ini mulai lebih memperhatikan kehidupan pribadinya dan memulai sebuah keluarga. Pada tahun 87, Jet menikah dengan atlet Huang Yuan yang merupakan anggota tim wushu Beijing dan juga membintangi film Shaolin Temple. Pernikahan mereka dikaruniai 2 anak perempuan, Si dan Taimi. Namun pasangan itu bercerai setelah 3 tahun kemudian. Pada tahun 1989 keluar film aksi Battle of the Dragon, dan pada tahun 91 dunia melihat film luar biasa lainnya, Once Upon a Time in China, yang diikuti oleh 2 sequel yang dirilis pada 2 tahun berikutnya. Berbicara tentang film dia, kita harus ingat tentang film dia yaitu The Master, Swordsman 2, The Legend kedua, Last Hero in China, Kung Fu Cult Master, The New Legend of Shaolin, My Father is a Hero, Dr. Y in Scripture with No Words, Black Mask, Once Upon a Time in China and America, Hitman, Tai Chi Master, The Bodyguard from Beijing. Film aksi Fist of Legend yang muncul di layar lebar pada tahun 1994 bisa disebut sebagai remake dari film Fist of Fury yang diperankan bersama dengan Bruce Lee. 中國人唔可以入賭場，出去！呢度係中國地方，中國人去邊都得。sama！ Dan poster film yang dirilis pada tahun 1995, Meltdown, dikenang oleh pemirsa karena jalan ceritanya. Sutradara film tersebut setelah bertengkar dengan Jackie Chan yang terkenal, memutuskan untuk membuat film parodi tentang dirinya secara terbuka mengejek aktor tersebut dan keluarganya. Pada tahun 1998, setelah menaklukkan penonton di Asia, Eropa, dan Amerika, Jet Li memulai debutnya di Hollywood dalam blockbuster Little Weapon 4. 哥，很久没见了。赶快又是我们的天下。 Perannya pertama kali ditawarkan kepada Jackie Chan, tapi dia menolak karena dia tidak ingin berperan sebagai penjahat. Sedangkan bagi Jet, baginya peran ini adalah peran pertama dia sebagai penjahat. Pada tahun 1999, Lee menikah kedua kalinya. Dia memilih aktris Hong Kong bernama Nina Lichi yang 2 tahun lebih tua dari dia. Mereka kenalan pada tahun 1989 ketika mereka membintangi film Battle of the Dragon bersama. Saat itu aktor masih menikah. Lee dan Nina sudah lama berkencan dan baru 10 tahun kemudian hubungan mereka diresmikan. Jet Li sangat yakin Nina adalah belahan jiwanya dan orang yang memahami dirinya tidak seperti yang lain. Dalam pernikahan pasangan ini dikaruniai 2 anak perempuan, Jane dan Jaida. 2 tahun kemudian setelah karya brilian dalam film Little Weapon 4, aktor ini memainkan peran utama dalam film aksi melodramatis Romeo Must Die. These guys find you up here, you're gonna have some serious problems. So I suggest you go out the window. No, I like this way. Alright, it's your funeral. Film ini meledak di box office dan Lee mendapat bayaran $2,4 juta. Ciri khas lainnya dari Jet Li adalah cinta dan kepeduliannya yang tidak habis terhadap keluarga. Demi bisa bersama istrinya di sampingnya di bulan-bulan terakhir kehamilannya, ia menolak berperan dalam film Crouching Tiger, Hidden Dragon. Dan selain film ini, aktor ini juga menolak membintangi The Matrix. Lee mengatakan bahwa alasannya semata-mata adalah hak cipta. Dia tidak ingin hak rekaman sepenuhnya diberikan kepada pembuat film ini dan mereka dapat memilikinya sebagai hak kekayaan intelektual. Ketika dia membintangi film The One pada tahun 2001, aktor ini berhasil memperoleh $7,5 juta. Meski awalnya peran utama dalam film ini adalah memerankan Dwayne Johnson. I am Eula. I'm nobody's bitch. You are mine. Di film ini, Jet Li pertama kali bermain bersama Jason Statham. Pada tahun yang sama, aktor ini berperan dalam film Case of the Dragon dan menghasilkan $5 juta. What did you do to me? I put a needle in your neck. That's it? In a certain point. Very forbidden. It's called The Kiss of the Dragon. Fakta menarik dari film ini bahwa di terowongan tempat Jet Li bermain dengan polisi Prancis, di terowongan yang sama itu pula lah Putri Diana mengalami kecelakaan dan meninggal pada tahun 97. Dalam salah satu adegan, karakter Jet Li menyerang Guillermo Lupo yang diperankan oleh Max Ryan. Dialognya seharusnya difilmkan secara terpisah dari pertarungannya. Tetapi di akhir pertukaran dialog, sutradara karena alasan tertentu tidak mengatakan cut dan Lee melontarkan pukulan. Pengambilan gambar ini disertakan dalam versi final film bersama dengan kejutan nyata dari Ryan. Insiden ini
tepat waktu. Karena pembuat film harus menyesuaikan pertarungan dengan selera penonton yang ingin melihat adegan lebih realistis. Dan adegan pertarungan antara pahlawan Jet Li dan Cyril Raffaelli secara umum harus melambat karena gerak para aktornya terlalu cepat. Untuk membintangi film pada tahun 2002 Hero, Jet Li setuju dengan harga $11 juta. Jackie Chan ditawari untuk membintangi sebagai raja atau emperor, tapi dia menolak. Ini adalah film yang termahal dalam sejarah Cina. Film aksi lain yang dibintangi oleh Lee, From Cradle to Grave, dirilis pada tahun 2003. Pada tahun 2004, media memberitakan kematian aktor dan atlet itu. Ternyata, dia sedang berlibur bersama keluarganya di Maladewa saat terjadi tsunami. Untung saja informasi tentang kematian dia tidak benar. Jet selamat, hanya kakinya terluka karena menyelamatkan putrinya. Setelah kejadian ini, aktor itu menghabiskan sebagian besar waktunya bersama keluarga. Pada tahun 2005, Luc Besson menulis naskah film Danny the Chain Dog khusus untuk Jet Li. Fucking asshole! Film ini tidak hanya menampilkan adegan perkelahian terlama yang melibatkan Lee dalam karirnya, tapi juga yang paling brutal. Film berikutnya yang dibintangi oleh aktor itu adalah Fearless. Pencipta film ini ingin menamai film ini Legend of the Fighter, tapi ternyata sudah ada film berjudul seperti itu. Karena alasan etika, Lee menolak untuk melakukan beberapa gerakan. Unsur-unsur seperti tamparan atau pukulan di bagian belakang kepala tampaknya terlalu salah bagi aktor itu dalam kaitannya dengan orang Eropa dan Amerika. Selain pertarungan tangan kosong di film action, juga terdapat adegan pertarungan dengan senjata dingin. Anthony DeLongis dan Jet Li mematahkan setidaknya 6 pedang selama pembuatan film ini. Saat itu, Jet terlibat dalam kegiatan amal dan sejak tahun 2006 dia menjadi duta organisasi Palang Merah. Jet Li adalah pengikut aliran Buddhisme. Dia bahkan secara personal bertemu dengan Dalai Lama. Dia sangat tertarik dengan filosofi dari Wushu. Tetapi menurut Lee, seni bela diri ini tidak bisa dikritik. Dia berusaha menolong anak-anak muda Cina untuk memahami tentang kehidupan dan berbagi pengetahuan dia tentang Buddhisme. Harus diketahui bahwa tidak ada satupun dari film Jet Li yang sukses. Salah satu yang tidak sukses adalah yang dibintangi pada tahun 2007, yaitu The War. Aktor ini telah mengatakan dalam film itu bahwa dia tidak bahagia dengan pembuatan film ini. Dia bahkan terlalu berlebihan dengan mengatakan dalam film ini terlalu sampah dan dia tidak percaya pada sutradara film ini. Bahkan dia sudah sadar bahwa dia akan mendapat rating yang rendah. Pada akhir tahun 2007, Lee kembali ke tanah air dan membintangi film Tiongkok Hong Kong Warlord. Penekanan utama film ini bukan seni bela diri tapi komponen dramatis. Untuk karya ini, Jet Li menerima nominasi penghargaan film Hong Kong dalam kategori aktor terbaik. Honor aktor untuk film ini $13 juta. Pada musim semi tahun 2007, Lee mendirikan yayasan Nin Laba miliknya, One Foundation, yang bertujuan untuk memerangi dampak bencana alam termasuk trauma psikologis. Pada tahun 2008, Lee pertama kali muncul di layar lebar bersama veteran seni bela diri Jackie Chan dalam film aksi petualangan Rob Minkoff The Forbidden Kingdom. Punch him again. Snake! It's not right for snake. Perhaps eagle. Setelah itu, Jet Li berperan sebagai penjahat utama dalam film aksi fiksi ilmiah The Mummy, Tomb of the Dragon Emperor, bersama Mario Bello dan Brendan Fraser. Setelah lama bekerja di Amerika Serikat, aktor ini masih bisa memperoleh kewarganegaraan Amerika Serikat. Namun, pada tahun 2009, ia melepaskan kewarganegaraan China-nya dan memilih kewarganegaraan Singapura. Jet memilih negara ini karena sistem pendidikan yang berkualitas yang dibutuhkan untuk putrinya. Juga pada tahun yang sama, Lee membintangi film drama militer The Founding of Republic. Dan dia juga meluncurkan program fitness sendiri yang disebut Wuji, yang terdiri dari Wushu, Yoga, dan Pilates. Adidas juga meluncurkan lini pakaian untuk program ini dengan inisial JL. Kembalinya Jet Li ke industri film setelah jeda 1 tahun terjadi di lokasi syuting film The Expendable. When I get hurt, the only is bigger. Because I'm smaller. When I travel, I need to go farther. I know, because you're smaller, right? Yes.
yang mempertemukan para bintang seperti Sylvester Stallone, Jason Statham, Dolph Lundgren, dan Mickey Rourke. Antara tahun 2012 dan 2014, Lee mengulangi perannya dalam sequel Expendable 2 dan Expendable 3. Pada tahun 2010, Jet Li pertama kali menjadi wajah Asia mewakili perusahaan jam tangan mewah Swiss Hublot. Pada tahun 2011, Jet Li bersama dengan pengusaha Tiongkok Jack Ma mendirikan Alibaba Group. Jet menciptakan perusahaan gaya hidup Taiji Jin, yang misi utamanya adalah kesehatan dan kebahagiaan untuk semua melalui seni Tai Chi. Pada tahun-tahun berikutnya, dirilislah film-film yang dibintangi Jet Li seperti Ocean Heaven, Flying Sword of Dragon Gate, The Sorcerer and the White Snake, Badges of Fury, League of Gods, Gang Shou Dao. Dan film terakhir, dan semoga bukan yang terakhir yang dibintangi Jet Li adalah Mulan, yang dirilis pada tahun 2020, di mana dia berperan sebagai kaisar. Hua Mulan, the people owe you a debt of thanks. I owe you my life. Sejak tahun 2016, aktor ini sangat aktif mengelola halaman pribadinya di Instagram dan juga mempublikasikan foto-fotonya. Foto aktor Jet Li beredar di sosial media di mana dia terlihat sangat jelek sehingga para penggemarnya tidak suka. Aktor itu mengaku menderita hipertiroidisme sejak 2010, namun meyakinkan semua orang bahwa dia baik-baik saja. Terlepas dari kesehatan yang buruk, aktor ini tidak berencana meninggalkan industri film dan terus membintangi berbagai proyek. Dia mengomentari keputusannya, jika saya pergi sekarang, nanti saya akan mendapati diri saya berada di kursi roda. Tapi jika saya bertahan, saya akan tetap berada di dalamnya. Tetapi kursi itu akan berisi berlian. Di waktu luangnya, Jet bermain bulu tangkis dan tenis meja, bersepeda, membaca, dan meditasi. Bintang film seni bela diri Jet Li pada ulang tahunnya ke-57 pada 26 April 2020, pada ulang tahunnya dia membagikan gambar-gambar dia bersama dengan keluarganya. Pada tahun 2020, kekayaan bersih dari aktor ini $250 juta. Pendapatannya dari syuting film adalah yang tertinggi di antara seluruh bintang film Tiongkok. Di rumah istri Jet yaitu Nina di Shanghai, yang merupakan rumah besar aktor ini yang bernilai 200 juta yuan, sekitar $30 juta. Aktor itu membelinya kembali pada tahun 2008. Dikabarkan sebagai mahar untuk salah satu putrinya, namun tidak pernah pindah ke situ. Sejak rumah itu rusak dan bahkan diubah menjadi asrama penjaga keamanan dia. Di Singapura, di Bukit Timah, aktor ini memiliki bungalow yang sangat mewah seharga 20 juta Singapura atau $15 juta Amerika Serikat. Aktor itu juga terkenal memiliki properti di Los Angeles dan dia tinggal di sana setelah berkunjung ke Amerika. Jet Li bukan penggemar mobil mewah. Mobilnya diketahui hanya BMW seri 745 dan Spyker C8 Spider. Terlepas dari kenyataan bahwa aktor itu tinggal di Singapura, setelah melepaskan kewarganegaraan Cinanya, ia masih menjadi aktor favorit di Cina. Menurut Anda, apa yang membuat Jet Li begitu sukses? Menurut Anda gimana? Kalau kamu suka video, klik like dan juga subscribe dan tulis komentar Anda supaya kalian tidak kehilangan kesempatan untuk video selanjutnya.